Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Beali. Saya dari kelas D Akuntansi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemikiran ekonomi Islam klasik. Pemikiran ekonomi Abu Yusuf yang pertama yaitu menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan rakyat. Yang kedua, menurut Abu Yusuf, dapat saja harga-harga tetap mahal ketika persediaan barang melimpah, sementara harga akan murah walaupun persediaan barang berkurang. Yang ketiga yaitu merekomendasikan sistem mukasama daripada sistem misahah. Yang keempat, merekomendasikan agar pemerintah segera menghentikan praktik sistem kabalah. Yang kelima yaitu menentang penetapan harga yang dilakukan oleh penguasa. Dan yang kedua, pemikiran ekonomi Abu Ubaid. Yang pertama yaitu pendapatan negara utama yaitu fai, humus, dan sakada. Yang kedua yaitu mengutamakan kepentingan publik. Dan yang ketiga, pendistribusian yang berbeda atas kelompok Badui dan urban. Yang keempat yaitu menentang pendapat yang menyatakan bahwa pembagian harta zakat yang dilakukan secara merata di antara 8 kelompok. Yang kelima, fungsi uang yang hanya sebagai sarana pertukaran dan sarana penyimpanan nilai. Yang keenam yaitu konsep timbangan dan ukuran transaksi ekonomi. Yang ketiga yaitu pemikiran Al-Ghazali. Yang pertama, aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien. Yang kedua, perlunya mutualitas dalam pertukaran ekonomi. Yang ketiga, proses timbulnya pasar berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Yang keempat, perlunya mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam suatu negara. Yang kelima, menolak sistem riba. Yang keenam, sangat mengancam perilaku pemalsuan uang. Yang ketujuh, perlu lembaga Al-Hisbah sebagai badan pengawasan aktivitas ekonomi di pasar. Yang keempat yaitu pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. Yang pertama yaitu perlu penetapan harga, upah dan laba yang adil. Yang kedua, perubahan harga yang terjadi di pasar akibat kezaliman perdagangan tidak selalu benar, tetapi ditentukan oleh kekuatan permintaan dan persediaan. Yang ketiga yaitu penetapan harga oleh pemerintah hanya dapat dilakukan apabila terjadi ketidaksempurnaan atau distorsi di pasar. Yang keempat, fungsi uang hanyalah seperti sebagai penyimpanan nilai dan media pertukaran. Yang kelima, pemerintah tidak melakukan bisnis dari pencetakan uang serta mencetak uang fulus yang terlalu banyak. Yang kelima yaitu pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Yang pertama yaitu produksi diorganisasikan secara sosial dan internasional. Yang kedua, organisasi tenaga kerja. Organisasi tenaga kerja ini harus dilakukan melalui spesialisasi. Yang ketiga, pembagian internasional dan sosial yang berakibat pada suatu proses kumulatif yang menjadikan negeri-negeri yang kaya semakin kaya dalam menjadikan yang miskin lebih miskin lagi. Yang keempat yaitu kekayaan bangsa-bangsa tidak ditentukan oleh jumlah uang yang dimiliki, tetapi ditentukan oleh produksi barang dan jasa serta neraca pembayaran yang sehat. Yang kelima, mendukung penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter. Yang keenam, variabel penentu bagi produksi dan populasi, pendapatan dan belanja negara dan keuangan publik. Hanya itu saja yang bisa saya dapat paparkan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.